Ngomongin ke arah Hayabusa, Chip. Ben aja Adu Hayabusa. aja gak sih? Tapi ben gak sih Hayabusa? Kalau menurutku enggak sih. Kalau dia mau main Haya nggak masalah. Selama gameplay dia kayak tadi. Atau bad chip aja sih, Chip udah gua lebih pasti ya. Who said there are no Ya, Gua lebih seperti setuju Chip. Chip. I literally invented Speaknya sekarang one. udah mulai geser mungkin ke arah Harit. Harit ya. Masuk sih. Kimi Masih, lagi. Your team is picking. Oke masih Kimi ya. Tapi Kimi dengan asumsi Hayabusa terbuka nih sekarang. Wow, Kalau mau diambil ya sekarang adalah waktunya untuk menggunakan Hayabusa. Wow. benar. Ya karena kalau enggak ya bisa diambil antara either way di napping atau nanti di ban kan masuk ke Atau second ban cow phase. lagi aja biar paksa. Cow Haya biar dibikin bingung. Ayo mau flicker apa mau purify? Cow Tuh, Haya. Chow. Kalau Chow aku setuju banget sih kalau Chow. Cow Haya boleh. Kalau misalnya mau mereka nanti main di draft bawah pakai Tigreal juga boleh. Ya atau Cow Granger. Wah, Cow Granger lumayan. Yang penting cowoknya mungkin ya yang sekarang bisa diamankan juga. Ya Valentina kembali ya is oke masih. Iya Valentina, Granger. The youth Nah, suffering. Granger cowok nggak sih? Granger Haya. Atau Pove-nya mau pindah tangan? Wah, Pova juga bagus. Tapi Gatot Your team kaca. is picking. Oke, agak sedikit berbeda ya untuk Bigetron dan Hayabusa itu dia. Langsung diambil ya. Karena bukan pilihan diambil bersama dengan Povius. Nah ini sekarang yang mau nahan Povius siapa nih? Saya bisa buat ditahan buat Povius ya. Kalau nih kita bakal melihat Fredrin kembali dipakai oleh Bigetron. Bisa. Ya. Walaupun sebenarnya agak terancam justru dari Grangernya ya kalau Fredrin lagi ya. Ini kan yang tabrak ke belakangnya soalnya udah ada nih Hayabusa yang bisa target juga. Iya benar. Dan sekarang kondisinya adalah Wow. wah gila dipaksa Hayanya. Oke, kalau Masha sudah diambil sekarang. Di second ban phase, TLID akan dipaksa untuk banning terhadap Fredrin. Karena secara damage-nya sudah cukup ya, Masha plus Granger. Ya. Wow. Dan Novaria juga bisa keluar berarti. Yes, dan juga Kiminya akan tidak aman ya. Akan digaruk-garuk nanti sama Masha. Masha, betul. Oke, tapi banning phase yang kedua untuk Bigetron. Mereka tutup lagi si hero Widi. Ya kan, masih ada Chow. Masih ada Jawhead juga kalau misalkan mau main agresif. Ya. Kalau ngomongin cara jauh head, mereka bermain agresif. Atau butuh badan tambahan lagi. Gue takutnya gini loh, ketika dia mau main ganking, jauh headnya udah ketutup duluan. Jadi Widinya jadi wasting. Widinya jadi wasting om. Pasti dimakan terus sama Marsha. Oke, tapi Chow-nya di ban nih. Kalau satu ban Chow, mereka butuh satu badan lagi kan. Ya, Hylos kah nanti buat Bigetron? ya bisa. Ayo, Buat kayak TLID bisa pakai Hylos kan? iya, buat hero koda media kan. Iya benar, tapi Fredrin di ban last decision memang karena butuh banget untuk ban Fredrin. Aha, Crowd controlnya dia. menyebalkan ya. Ya dan bahkan di belakangnya kan sudah ada Masha. Dan susah juga buat objektif nantinya dari Hayabusanya juga kan Iya. di turtle kan. Ketahan-tahan ya. Isep, lagi masuk pakai Quasado. Iya. Sekali aja kecongkel. Mau mundur Walah. ditarik lagi. Iya. Sekali kecongkel kelar tuh Hayabusa. Oke. Tapi untuk last ban dari Bigetron. High-loss-nya bisa di-ban sih sama mereka. Iya, Gue Hylos, Moskov sih. Moskov, Iya, gua lebih suka Moskov sih kondisinya kali ini. ya atau Badam. Badam Moskov, Ruby. Ruby. Your team Karena Ruby gue lihat lah. ada potensial assassin juga keluar di sini loh. Oke. Tapi kalau Goten juga sebenarnya opsinya bisa jadi ke carry ya. Tapi hari ini Kimi memiliki 100% pick rate dengan 4 kali pick dari total 4 game. Ya, tapi so far belum. 0%. 0%. Iya. Bener, masih 0%. 0%. Alright. Suyo kan? Ya, Suya better sih kalau memang mereka mau tutup ya. Iya, buat Punya, Annabelle. punya crowd control. Terus juga lumayan sakit ya di level 3 bisa lompat ke belakang buat nyari Kiminya. Wah, Kimi sih bisa. Cuman aku ngelihatnya bahkan ya Matilda Alpha juga masih bisa loh buat Bigetron. Lukas. Your team is Banget picking. draft ya. Hero-hero yang punya durability lagi ya. Hero-nya Hanavel. Ngemuk. Tapi masih ada Alpha bener. Iya, walaupun suka nggak diajak nongkrong tuh Lukas ya. Ya kan? Dan setahu sih Lukas kalau ketemu hero-hero kiting kan lumayan menderita ya. Iya. Tapi kalau aku inget ya dari Bigetron Academy itu sendiri di MPL, mereka juga gemar menggunakan tank jungler Baxia. Baxia. Iya. Bentar, ini ada siapa Chusin ada? Oh, Valen lagi. Your team is Valen dulu ya. Ya. Di sini udah di ban soalnya. Dia mau pastikan menang dulu dia. Ya. Dia mau pastikan dengan satu pick dari Valentina Moreno ini, dia udah nutup 2 hero. Dia nutup Aran, dia nutup juga Karakimi. Untuk head to head by one ya. Damage deal-nya ada, pokingnya ada, terrify-nya ada. Hylos kah? Hylos Hero badan. harusnya butuh badan lagi sih. Kayak Iya. tadi kasihan juga ngeliat dari Aran yang cukup
sedih ya, kayak babak belur. Lagi buka, tiba-tiba ketarik ya ke belakang ya. Iya. Karena mungkin asumsinya juga dari Megatron mereka menutup Ruby ya untuk bisa mengurangi lagi frontliner tambahan selain dari Rom dan juga EXP-nya. Bima Tilda. Lagi, Dan Harit, wow. aku pikir bakal ada eksplorasi menuju ke arah Kari juga ya. Nah, ya. Tapi Harit dan Kimi nih ya, berarti untuk source damage-nya Magic ada fisikalnya sih. Lagi-lagi tapi badan yang menjadi concern untuk TLID. Tapi badan ini harus kuat dari magical damage loh. Ini soalnya Haritnya ini akan ngebuat badan ini cepet banget selesai. Beda sama tadi itu Moskov. Ya. Dan ini juga burst ya soalnya ya, bukan Burst. DPS ya. Iya dia bukan DPS, dia burst. Ya Suyo juga dengan dikuranginya magic defense ya. Susah ya. Susah nih untuk ketemu sama Kimi, Harit, kena Pokmatil dari Bloomnya aja kayaknya mengerikan ya. Bentar, ini siapa nih? Penasaran sih. Karena kalau ngomongin saat ini, kalau mereka berani link agak cukup riskan. Tapi ternyata menuju ke arah Tetap link. Ngeling. gue mencium bau-bau link dari dia sebelum band terakhir. Ya, Bahaya banget kalau dia link sebenarnya. Agak cukup susah. Tapi balik lagi ini Anavel. Duel Shinobi Assassin yang tadi udah kita sempat lihat. Ternyata kali ini benar-benar harus muncul. Bagaimana menurut Aul? Oke, tapi harusnya dengan tim Liquid mereka juga bangkit ya. Jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama. Again, Megatron mereka yang jauh lebih disiplin harus bisa di-convert menjadi kemenangan. Apa? aku lihat TLID sih masih. Oke, Liquid mampukah membawa kesempatan menuju ke game yang ketiga? Atau bahkan Megatron dengan kedisiplinannya berhasil mendapatkan kemenangan 2-0. So, FPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Dan akankah game ini menjadi game terakhir di hari ini? Karena Megatron mereka masih dalam tren yang sangat-sangat positif ya. Membawa Masya, membawa Link, walaupun kalau bisa kita katakan ini adalah hero-hero yang cukup late game Om Wawa. Ya kalau late game, ya oke sih kalau bicara soal late gamenya ya, Iya, buat Linknya. Cuman gangguannya nih yang kalau sampai tidak bisa ditahan oleh Megatron, yang jadi bahaya. Karena mereka butuh Link juga nih untuk bisa menang di early-nya. Karena so far kalau kita lihat, Masya ini gak bakal bisa untuk nahan di early game. Iya makanya, kayak ngandelin siapa di early-nya agak susah ya. Ya jelasnya turtle yang pertama kemungkinan ini akan di skip oleh Megatron. Kecuali nih ya, tiba-tiba Anavel bisa masuk dengan retrinya juga. Kalau gue lihat dia bisa nggak nge-skip kalau misalnya Haritnya bakal jadi concern utama dari Iya. seorang Anavel. Tapi Kalau dia berani. lihat emblemnya nih ya, 3 loh. 3 assassin emblem yang dipakai. Masya bahkan dengan emblem assassin juga, master assassin ngebawainnya. Grangernya juga sama, jadi memang full damage yang dicari oleh Megatron. Yap, memang sama sih sebenarnya dari tim Liquid juga mereka full damage ya. Dari Arannya juga yang ya dia menjadi salah satu-satunya bahkan frontliner inti dari tim Liquid ID. Jadi bakal adu damage saja sekarang. Oke, kalau bicara soal adu damage tinggal seberapa cepat untuk bisa nge-meltdown kan. Tadi lihat Arannya. Oke, flicker for defensif telah dikeluarkan dengan ada Tempest Soft dari pasangan Aran. Kali ini nggak bisa lagi bertahan dan bahkan satu poin yang diberikan karena Luka. Oke, mereka ingin Lukanya punya power lebih. Mereka ingin bawa Luka ini menjadi satu bom atau bisa meriam menuju ke arah Kimi. Ya. Satu hit, bam, meledak. Dan Aran selalu jadi target ya. Mereka patahin untuk hero-hero set uppernya juga berarti. Ya, dan mengurangi memang risiko untuk menjadi badan juga nantinya untuk Aran. Dimana level dia akan tertinggal, Infernal Pursuit mungkin belum punya nanti di turtle yang pertama. Jadi tiba-tiba saja Megatron yang tadi kita mention mungkin bisa ngelewatin turtle yang pertama. Ini mereka bisa ambil sekarang. Oke, mereka bisa ambil tapi concernnya satu Gak ada Tempest Soft Blade, gak ada Purple Buff. Kalau aku melihat ada baiknya mereka bermain dengan lebih wise. Bermain dengan santai, tapi lihat di arah top lane Eman udah punya harta tata dan Sonata. Jangan sampai Iron Siki terpancing dengan adanya sosok seorang Eman. Ya, dan itu yang memang sudah kita lihat ya bagaimana Eman dengan Granger akan lebih menakutkan dibanding dengan Haritnya ya. Yang sangat sulit ya untuk bisa nangkap Moreno. Oke, tapi Moreno one man situation bakal coba dibahas oleh seorang Anavel. Flicker for defensif di belakang sana. Finn mencoba untuk bertahan seorang diri, tapi Loka. Target utamanya berikan skill. Gak peduli apapun yang terjadi dan itu dia apa terap Guardian. Double kill from Luka dan sampai soft blade from Anavel, tapi dampaknya Sasuke masih berhasil mendapatkan dengan retributionnya. Itu dia Fabian, jungle. Yang bisa kita bilang sangat mengerikan. Mencoba untuk bertahan seorang diri. Dan Fabian still survive. No. Gak bisa terlalu lama.
Karena harta tata dan sonata dari seorang Eman berhasil mendapatkan 1 point kill. Pertukarannya tidak cukup adil dengan adanya Eman di depan sana. Tapi Yeskiel menutup jalannya Luka untuk pulang. Luka mencoba kembali mendapatkan Yeskiel. Diselamatkan oleh Aran. Dan Aran save the day for this time. Wah, teamfight. Wah, gak berhenti ya ternyata. Tapi apa yang dilakukan sama Widi mahal banget. Dia guiding win dulu, dia flicker. Walaupun memang terjangkau dengan Dead Sonata. Tapi ini teamfight yang sangat panjang. Ya, teamfight yang panjang tapi menguntungkan untuk Bigetron juga. Karena aku ngeliatnya dengan 4 point kill dari Luke, dia akan lebih cepat untuk menyelesaikan item damage-nya. Iya. Dan first itemnya sudah siap tuh nantinya ya. Karena Furious Hammer diselesaikan. Terus juga Heptasis bisa jadi modal utama dia nanti. Nah, dengan minimnya escape juga dari Yeskiel, makanya tadi targeting dari Luke udah bagus banget ya. Langsung nempelin Yeskielnya dan... Wah, waduh udah jadi Udah jadi. Ini dia yang akan membuat Luke ini akan menjadi meriam yang sangat mengerikan untuk para pasukan dari tim Bigetron. Tapi Fabian di sana berhasil mendapatkan purple buff dari sosok seorang Anafel. Retribution, tapi nampaknya Anafel harus mundur ke arah belakang. Mencoba untuk menghindari damage yang diberikan oleh seorang Yeskiel. Dan tanpa adanya purple buff, setengah nyawa Anafel kali ini berbahaya. Tapi lihat di arah bottom lane, Luka! One by one situation yang cukup mengerikan. Mencoba untuk menghindari damage dari seorang Fabian, tapi shadow kill from Kakashi. Fabian berhasil melakukan 1 point kill yang sangat mahal. Ya, dicicil dengan traction pulse-nya juga. Tarik lagi dan masuknya shadow kill. Buat dari Luke pun berhasil untuk di-shutdown. Tapi di arah top lane sudah mulai terjadi keramaian. Kedua belah rover sama-sama juga udah mulai ngebantu. Di 1v1 situation, secara level masih dipegang sama Fabian sih. Ya, tapi saran aku sih jangan terlalu fokus menuju ke arah sosok gold laner mereka nih. Dari seorang Team Liquid. Mereka harus fokus malah siap-siap untuk ngebuat jalan biar free Iron Seeking-nya. Jangan di babysit aja, tapi dikasih jalan juga. Biar dia dapetin point kill. Gak hanya dengan farming. Avatar of Guardian. Tidak berhasil melakukan siapapun. Dan terusnya team on point. Tapi Anafel. Siapa Soblet temannya Purple Buff ini agak cukup sulit. Dan Aran berhasil diselamatkan kembali. Meanwhile di belakang sana Moreno tertinggal seorang diri tadi menemani dan membuat para pasukan dari tim Bigetron kehilangan 2 pemainnya. Sosok dari Eman harus terperangkap dengan adanya seorang Iron Seeking dan itu dia. Jalan, gimana caranya Iron Seeking bisa mendapatkan point kill yang membuat para pasukan dari tim Liquid akan lebih perkasa. Itu dia yang dibutuhkan. Jalan untuk Iron Seeking. Oke. Dan pedas juga ini damage dari Yeskiel. Yap, sangat-sangat berasa sekali semuanya dan bahkan pressure belum selesai. Fabian lihat ada di purple buff. Anafel? Oke, Anafel berhasil. Enggak berhasil kembali lagi. Iya, sama-sama nahan retri sebenarnya ya dari kedua belah junglernya juga, tapi berhasil untuk dicuri kembali oleh Fabian. Dan teamfight panjang kembali bisa dibawakan sama tim Liquid ID dengan adanya Matilda ini, Om. Iya, dan jangan lupa ya, karena ada Zaman Force tadi yang membuat akhirnya Luke juga kehilangan power. Kalau dia mau jalan di atas dari Zaman Force ya dia butuh wild powernya dia. Dan tadi gak ada sama sekali juga, jadi Luke-nya harus tumbang. Jadi terhambat mungkin untuk Luke meskipun lebih kaya ya. Dari tim Bigetron, satu-satunya yang unggul juga, tapi so far ditambahin objektif, TLID. Mereka sudah mulai menggulung sekarang, secara untuk badannya cukup ya. Dari Povius dan juga Matilda, di belakangnya juga ternyata Haritnya nih, karena 2 magical damage ini akan sangat berasa. One by one situation, Tempest Softland dikeluarin dan nampaknya di sana Fabian masih ada guiding win. Menyelamatkan dengan adanya 1 Blast of Theosis. Anafel pun ter-take down, membuat para pasukan dari Bigetron kehilangan rugi bandar dengan 2 point kill yang mereka miliki. Yes. Dan ini mungkin rencana yang sebenarnya ingin dibawakan sama tim Liquid ID di game sebelumnya juga ya. Kombinasi dari Yeskiel-nya juga yang bisa membantu untuk bisa mencicil, rotasi cepat juga bisa dipimpin oleh Widi. Sementara Luke sekarang udah mulai harus lebih waspada lagi karena dia udah mulai jadi target, Om. Ya, itu dia yang aku bilang kalau dia Link agak cukup bahaya. Jadi soalnya Link itu kan scaling. Sekarang scalingnya ini berhasil apa enggak? Tapi Eman lihat shadow kill terbagi. Dan 1 point kill yang sangat mal dari seorang Fabian. Udah menuju ke Blade of Despair. Ya. Gimana caranya Fabian dihentikan? Mereka masih bertanya-tanya harusnya. Iya, dan juga di game sebelumnya kan Hayabusa di-ban ya. Ya, Hayabusa di-ban. Aran damage terlalu sakit. Anafel depan sana. Tempest of Blade terpakan mundur ke belakang. Mereka separan. Berhasil menurunkan Anafel. Membuat para pasukan dari tim Liquid kembali menggerogoti, mengkuliti purple buff dari tim Bigetron. Dan itu dia Link tanpa ada purple buff. Setengah nyawanya sudah di dalam kematian, Wawa. Ya sangat sulit ya. Sangat-sangat diambil terus-terusan juga dan belum selesai tim fight-nya. Ini adalah game yang cukup intens dari sisi tim fight. Nah ini jangan sampai dejavu lagi ya, karena kebetulan kejadiannya sama di inner middle turret.
Tapi untungnya dari tim Liquid ID juga mereka memilih untuk mundur terlebih dahulu. Ben ke arah Hayabusa di game pertama tadi ternyata ini impact yang harus mereka terima. Favian yang sulit banget untuk bisa di stop karena secara gak langsung untuk Bigetron. Stopper pasti mereka ini juga cukup minim Om. Ya, hanya mengandalkan Gatot Kaca ya atau efek Revamp mungkin dari Shadow Strike mirip Valentina. Dan ini banyak banget sih, sumber damage-nya cukup sekarang. Kayak dari Hayabusa susah buat ditangkap. Itu Harit juga sama. Harit susah, Haritnya juga Kimi. pakai flicker, Annabelle-nya bisa dibilang miskin sekali sampai hari ini. Dengan adanya Hasclaw dia bakal coba pancing dan Widi-nya sih. Sebenarnya menurut aku permasalahannya dari Widi nih Om dari tadi. Oke. Widi yang nyelamatin seluruh para pemain dari tim Liquid. Widi yang membuat Bigetron 2 kali berpikir untuk bisa mainin satu pick off power. Bisa zoning ya. Iya dia langsung berpikir 2 kali. Selama gak ada Widi, oke. Dia bisa mainin. Tapi dapetin Widi aja dengan ada flicker. Aduh. Butuh berapa kali, butuh berapa banyak soft skill. Ya, apalagi lagi posisi cukup menang juga secara atribut untuk tim Liquid. Jadi cukup sulit untuk bisa mendekat dan bahkan tadi kalau nggak salah lihat ya itemnya kan masih concentrated juga nih second itemnya. Dan concentrated di sini karena lagi menang jauh juga ini akan sangat enak untuk IES bisa lebih sustain. Di cover lagi dengan adanya Matilda. Yes, dan keadaannya berbeda dengan game sebelumnya di saat lagi under. Bigetron emang udah kasih prioritas farmingnya untuk Eman. Tapi untuk sekarang dia harus berbagi juga. Anaknya juga Oh, bisa. dulu. Ternyata surprise menuju ke arah Favian di depan sana mencoba untuk bertahan dan itu dia hilang. Surprise! Happy birthday untuk seorang Favian dan membuat para pasukan dari tim Bigetron mendapatkan sedikit celah. Favian, awareness yang dimiliki. Karena dari tadi harusnya dia sadar yang muncul dari para pasukan tim Bigetron itu hanya 3 orang aja. Ya, tapi Annabelle masih di bawah. Annabelle masih coba untuk bertahan di depan sana. Mencoba untuk mendapatkan sedikit skill escape. Tapi nampaknya Annabelle akan bertahan. Dapetin satu momentum, yes kill. Dan bahkan di sini, Luke harusnya coba untuk jemput Annabelle. Wah itu ngeri banget sih ya. Trigger Tempest of Blade-nya dia sabar juga ya gue lihat ya. Iya nggak buru-buru ya, dia tahu kalkulasinya nggak akan sebesar itu untuk bisa langsung numbangin karena Annabelle-nya juga. Tapi balik lagi dalam keadaan seperti ini siapa yang harus diprioritaskan untuk farming Om? Dari Annabelle kah atau Eman kah? Mungkin sekarang dari Annabelle ya karena dia sangat butuh juga sangat dibutuhkan untuk bisa mendorong lane yang jauh nih. Beda dengan keadaan dari Eman yang dibutuhkan untuk team fight juga. Dan kita melihat positioningnya nih sekarang Annabelle-nya akan dijaga dengan damager yang lain. Ada Luke di sana yang bisa mengcover sehingga kalau ada yang datang untuk menolong lane yang jauh akan langsung ditabrak dengan 2 pemain ini. Ya kalau gue sih jujur ya, gue Eman. Prioritas tetap harus Eman. Kenapa? Eman yang akan bisa mainin dari front to back nantinya. Meanwhile Annabelle fokus ke arah skill atau apapun untuk membuat Widi-nya pusing. Satu-satunya cuma Eman. Dan sekarang kita lihat di sini, Annabelle nampaknya agak sedikit terlalu lama bercoba untuk bertahan. Dan ada seorang Favian dengan ada Shadow Kill. Berhasil dihindari dan Annabelle. Oh, bagus banget. Banyak banget sword skill yang dihindari oleh seorang Annabelle. Iya itu dia trigger dari Tempest of Blade yang cukup tenang juga bagi sosok dari Annabelle. Shadow kill yang dihindari. Memang agak sedikit lama di area bottom lane tapi setidaknya dirinya pun masih bisa selamat. Ya, dan itu dia wrong track dari Link sendiri ya. Jalanin buat lane yang bawahnya bisa dapetin 2 turretnya. Sekarang juga ada di area top lagi. Dan ini membuat Emannya yang lebih ke farmingnya yang di lane-nya dia. Iya, dan salahnya mungkin dari para pasukan dari tim Liquid ini agak kurang aware nih. Dia harus mulai cekek. Karena sedikit demi sedikit farmingan Eman itu lebih banyak loh dibanding Iron dengan kondisi kemenangan saat ini. Ya, karena Eman dikasih 2 lane kan sebenarnya. Iya, udah mulai harus dicekek gitu. Apa farmingannya udah harus diberhentiin. Entah freeze lane, entah biarin lane-nya dari para pasukan Bigetron yang maju. Itu menjadi concern sih menurut aku. Oke, kalau misalkan Annabelle-nya kelihatan di bawah harusnya ini bakal bisa di-commit. Lord-nya juga. Dan penguasaan di area river telah dilakukan oleh tim Liquid ID dan Finn akan mencoba mencari informasi terlebih dahulu. Oke, mencari informasi dan bahkan di depan sana Finn. Dia punya damage yang sangat besar tapi Aran jangan sampai terpancing dengan tim fight yang dimiliki dari tim Bigetron. Kalau Aran terpancing 1 point kill itu akan berbahaya. Kenapa? Power mereka akan berkurang ketika nanti mereka harus melakukan push dengan Lord yang mereka miliki. Oke. Dan sepertinya masih belum terdeteksi ya, di mana keberadaan dari Annabelle-nya juga fokus untuk bisa menghabisi jungle-jungle yang ada terlebih dahulu oleh Favian. Yeah. Dan Lord akan dibiarkan terlebih dahulu di arah bawah. Perasaan yang jadi ninja Favian, yang suka hilang-hilangan sekarang Annabelle. Annabelle lebih ke ini ya, kayak dia cuma dorong lane jauh, terus hilang lagi ngerapin semuanya. Dan ketika semuanya sudah mulai berkumpul juga, Luke harus menjadi salah satu poros utama sih untuk Bigetron. Jangan sampai ketika dia melompat dengan Thunderclap-nya, dia juga bisa langsung instant pick off dengan lawannya. Wah, Widi dia ada trigger dari Circling Eagle-nya juga untuk mengusir mundur Luke dan
atasnya udah ke-clear, tengahnya agak sedikit terlambat karena Lordnya sekarang sudah masuk duluan. Nah, tapi bahaya banget sih, emang setahu aku tidak memiliki cara Win of Nature. Dia mau jaga lane itu sendirian juga gak berbahaya banget. Dan mencoba melakukan sedikit defensif dari sosok seorang Eman, nampaknya sedikit gagal. Karena masih ada super wave di arah bottom lane, memecahkan satu turret lagi dari tim Bigetron. Meanwhile, para pasukan dari tim Liquid, sayangnya Lord selanjutnya akan ada di arah bottom lane Om Awa. Ya. Sayang sekali. Oke. Kalau misalnya di atas itu akan menjadi keuntungan, tapi di depan terjadi. Sosok Anavel masih dapat terbagi. Dan para pasukan dari tim Bigetron, mereka memastikan kali ini hampir saja satu point kill dapatkan dari Anavel. Tapi Anavel bener kata, wah agak cukup tenang sekali loh dia. Oh. Taruh Guardian, Oh, nanti. Finn, what are you doing? Luke memasang ke arah belakang, mencoba mendapatkan Winnie. Tapi nampaknya tidak cukup damage, mundur ke arah belakang. Dan satu point kill dari Moreno gagal. Eman berhasil mengaktifkan satu buah Sky Piercer. Tapi Winnie melihat sosok dari Yeskiel langsung di cover dengan sangat cepat. Wah, itu Fabian kena efek Terrify tadi. Ya, Yang Terrify. akhirnya dieksekusi oleh Eman. Tapi lihat Iron Siki, gak boleh terbang Eman. dan bahkan Eman beli ke for defensive di Yeskiel. What are you doing, Team Liquid? Memaksakan karena tapi Anavel terpaksa dengan satu point kill berhasil mendapatkan point kill kah? Nampaknya tidak. Memilih dengan adanya satu poin terhadap Iron Siki dengan absurd damage yang tidak untuk ditumbangkan ketika 1 lawan 2. Wow. Wah, ini Birthday Boy lagi sangat-sangat menunjukkan ya bagaimana penggunaan Matilda yang tepat dari tadi. Itu gila banget Iya, sih. makanya itu udah tidak digunakan untuk 1 lawan 2. Anavel masih berani. Iya, tapi itu dia kayak Anavel juga berusaha untuk melakukan kontes yang bisa dimenangkan oleh lawannya tadi. Bukan yang pasti bisa dimenangkan dengan dia. Jadi agak sedikit reset memang. Oh, ternyata nggak bisa kali ini. Terbagi damage-nya Luka, gak ada jalan untuk pulang dan belakang para pasukan dari tim Bigetron. Mencoba untuk menjemput ke arah Luka. Luka berhasil bunuh ke arah belakang. And Luka still survive in the top lane. Wah, ini lagi-lagi ya tim Liquid juga gak boleh terlalu terburu-buru, gak boleh terlalu terbawa adrenalin lagi karena tadi hampir aja kena kejadian. Bigetron bisa menggalikan keadaan, Om. Yep. Liquid, what happened? Permainan Liquid yang sabar tidak ditunjukkan kali ini dan membuat para pasukan dari tim Bigetron malah bisa membaikkan gameplay psikologinya. Dan lihat tim fight terjadi, Watt di cancel, mereka kehilangan Finn. Tidak adanya apa taraf Guardian menandakan para pasukan dari tim Bigetron tidak memiliki cara padat, tapi Moreno modified. bakal coba untuk team fight. Fokus ke arah belakang dengan Tempest of Land, menuju ke arah seorang Yeskiel. Free dari belakang dan bahkan Fabian ter-take down menjadi satu point kill dan bahkan itu dia. Yeskiel save the day for this time for Liquid. Wow, team fight yang memang terkesan terburu-buru ya. Terkesan tergesa-gesa semuanya juga. Upaya dari Bigetron untuk tabrak ternyata targeting ke arah belakang dari Anavel masih belum maksimal, Om. Ya, dan juga Anavel tadi masih posisi cooldown buat retrinya. Makanya dia gak berani juga untuk langsung masuk ya dan mendapatkan Lordnya. Oke, Holy Crystal sekarang udah ada di tangan dari Wah, Yeskiel. ini sakit banget sih Ulka akan misarin nahan damage dari Yeskiel sih. Tapi itu dia Finn maksimal mungkin mencoba untuk memberikan waktu Lord yang cukup sia-sia. Tapi memberikan nafas untuk Liquid. Kalau tadi Lord dari Bigetron sudah dipastikan Liquid yang akan dibejek habis-habisan. Iya, dan juga memang upaya dari Liquid untuk memaksimalkan dari Lordnya masih belum berhasil juga karena mereka harus mengurungkan kembali niatnya setelah kurang jumlah karena sosok frontliner mereka juga sedang menunggu waktu untuk spawn kembali dan Bigetron. Lagi-lagi nih, untuk tim Liquid mereka masih bermain dengan waktu. Tadi yang udah kita bahas dari awal, hero-hero scaling, hero-hero late game. Ini udah akan semakin bisa ngedapetin power spike-nya. Iya, Kuat. dari look-nya yang sudah mulai jadi, dari emannya juga dengan powernya dia. Tadi jangan sampai ada kesalahan-kesalahan kecil yang dibuat dari tim Liquid. Kalau memang mereka mau komit ke depan, mereka harus komit semuanya. Dan Anavel masih sempat untuk menyelamatkan purple buff. Akhirnya. Iya, tapi ini akan menjadi penentunya bagaimana untuk mendapatkan Lord ya. Karena Evolved Lord akan dinantikan oleh kedua tim ini. Ini memang dimenangkan oleh tim Liquid dari overall. Oke, Tapi gue worry banget Om. Eman udah punya Sky Piercer yang menyala sekali ini. lagi ya. Lagi, Eman kali ini yang menjadi concern utama gue. Iya, Karena dari tadi target mereka mungkin arah Anavel Luka Moreno. Anavel Luka. ya, dan emannya tadi lumayan free hit juga ya. Waktu ditargetkan di dalam base. Dari Bigetron, eman full damage item. Sudah jual juga buat sepatunya. Jadi benar-benar full nih ya. Kalau sampai gak kegapai di belakang, jelas sumber masalah juga. Jadi sekarang pilihan untuk terbang nanti, Guiding Wind. Bakal dipakai Aran kah? Special atau nanti untuk Yehes juga ngebantu ya. Yehes untuk bisa keluar dari situasi yang sulit. Nah ini dia, bahkan eman unggul gold sekarang. Danger Mas. Itu yang gue Tadi, worry. tadi kita bilang tadi, eman Gak dia- boleh. dia harus bisa farming. Oh, Dan tampaknya di sini lihat
Dengan cekikan-cekikan yang tidak dilakukan tim Liquid terhadap Eman. Eman memiliki gold tingkat 2000 surplus atas Iron Shiki. Yap. Dan itu juga yang tadinya unggul ekonomi ya. Ini sudah dibalikan semuanya. Iya. Masalahnya kalau dari tim Liquid juga masuk nih ya, tanpa adanya kalkulasi yang baik, tanpa adanya komit yang barengan juga. Bigetron ini bisa mengembalikan keadaan karena ini adanya efek tahun dari Finn dan juga terrifying effect dari Moreno yang terlihatnya kecil, tapi tadi ngebuat dari bahkan sosok Hayabusa Ya, yang punya Fabian Cloud Shadow aja, dia agak godek tadi. Iya, galau langsung di depan. Oke, dan satu hal yang mungkin harus mereka perhatikan adalah ketika mereka nanti berkumpul di Lord, dan mungkin sekarang kan akan dimenangkan oleh Liquid ya. Karena dia kan mancing ke arah Retribution dong, harusnya. Ya kan? Harusnya mancing ke arah Retribution, tapi nggak berhasil. Tapi memastikan kalau Lord ini pasti akan dilanjutkan oleh tim Liquid. Nah, jangan sampai kena Avatar of Guardian. Kalau untuk di bagian Pit Lord kali ini. Oke, tapi kita sudah melihat ya upaya dari Finn juga dengan Avatar of Guardian dia. Begitu dia mendarat di tengah, instant. Langsung hilang tadi buat Finn ya. Terkalkulat karena ada Iron juga nggak sih? Waduh banget damage-nya dan lihat di depan sana. Mencoba untuk menabrak Fabian! Berhasil mundur ke arah belakang. Tidak dengan damage yang terlalu tinggi tapi Moreno masih mau lebih. Iron Shiki udah nggak punya lagi. Satu, Summon Force. Tapi yang sudah dipastikan, ini sangat enak untuk tim Liquid memaksa tim fight karena Bigetron nggak punya meriam lagi. Tim Bigetron udah nggak punya Luka. Iya, yang bisa kasih efek kejut ya dari front line, backlinernya terutama juga. Oke, again, masuk. Oke, masuk ke arah Finn, masih agak terlalu tebal. Dan para pasukan dari tim Bigetron bakal coba untuk memancing ke arah Aran, fokus ke arah belakang, damage terlalu besar. Avatar of Guardian for defensive nampaknya gagal dan Moreno tumbang. Begitu saja, lihat Eman menjadi target utama membuat para pasukan dari tim Bigetron berhasil dikuliti. Tersisa seorang Anafel, Tempest of Blade telah dikeluarkan, mundur ke arah belakang dan ternyata Fabian gagal untuk di-takedown dan looking for wipeout. Anafel, one last man standing, mereka nggak peduli apapun terjadi dan Iron Shiki berhasil membawa tim Liquid ke game yang ketiga. What a team fight, and this is Team Liquid. Host dan tim Liquid ID mereka menolak tunduk tentunya kembali membawakan Kimi Matilda dengan begitu agresifnya dan kembali terlihat untuk adanya upaya yang terlalu terburu-buru sebenarnya dari tim Liquid ID, tapi setidaknya itu tidak terlalu fatal untuk jadi blunder yang lumayan besar ya. Yap. Dan juga tarik ulurnya ya, semuanya berjalan dengan semestinya tadi. Bagaimana sebenarnya secara kondisi lapangan juga dipegang oleh tim